Paling saya sorotin di sini adalah mengenai upacara-upacara yang ada di Bali. Yatnya di Bali ini sudah berlebihan, Pak. Saya sangat mengapresiasi. Memang benar, mungkin baru satu orang Kajati Bali Ketut Sumidana ini yang asalnya dari Buleleng lah yang berani berbicara seperti ini. Karena tentu pengalaman-pengalaman beliau di luar daerah Bali yang menyebabkan beliau berpikir bahwa Bali harus berani melakukan pembenahan. Pembiayaan tidak semata-mata dari pemerintah. Harus ada partisipasi dari masyarakat Hindu sendiri. Karena nanti agak lucu, loh ini upacaranya upacara Hindu, tapi yang membiayai pemerintah. Jadi nanti akhirnya apa? Akan ada muncul persepsi bahwa ini upacara pemerintah. Setiap upacara Hindu pasti berdampak kepada alam, kepada penghuninya. Nah ini yang harus dimaknai. Ada yang ngomong gini sama saya, Pak, nggak ada orang miskin beriatnya. Betul, Pak, kalau cuma sekali. Tapi kalau berkali-kali kamu juga jadi miskin, kan? Bener nggak? Penyederhanaan ego dan gengsi dulu. Perihal nanti kita melaksanakan yatnya dengan sangat sederhana, itu nggak ada masalah. Hasilnya atau nilai baktinya akan sama. Om Swastiastu. Rahayu pemirsa Hindu Channel. Hari ini tentu saja kita akan diskusi dengan Aji Dewa Suratnaya. Astenggare, walaupun Miko sudah tahu agenda Aji Dewa, kita paksakan untuk hadir ke Hindu Channel sekarang juga. Ji, di Bali, Kajati Bali sempat viral membahas tentang ritual Ya. dan tentang yatnya. Nah ini kan menarik Ji, karena Hindu pasti tidak bisa dilepaskan dengan dua hal itu. Betul. Walaupun banyak beberapa hal yang tidak bisa dihindari oleh umat Hindu seperti itu. Nah namun untuk lebih jelasnya bagaimana tayangan video yang akan kita bahas, kita simak pernyataan dari Kajati dari salah satu media yang ada di Bali. Kita simak videonya. Paling saya sorotin di sini adalah mengenai upacara-upacara yang ada di Bali. Yatnya di Bali ini sudah berlebihan, Pak. Maka dari itu harus diambil alih oleh pemerintah dalam hal pembiayaan, sehingga warga-warga kita nggak merasa berat. Benar nggak? Sudah diberatkan dengan biaya sosial, diberatkan juga dengan biaya gengsi. Karena harus ke pura pakai brokat Prancis, Pak. Kalau nggak enak. Ibu-ibunya ketawa. Kalau nggak pakai emas, wah nggak enak, Pak. Malu saya ke pura. Ini, Pak, ini harus dibangun sekarang. Saya ini sudah terbiasa di luar daerah, maka saya berani ngomong di sini, Pak. Pemirsa Hindu Channel, inilah yang sudah kita saksikan dari Kajati Bali, Bapak Ketut Sumedana. Nah, bagaimana pandangan Aji Dewa terkait dengan ini? Yang sangat terlihat adalah upacara yang berlebihan, kemudian bisa diambil alih oleh pemerintah karena akan berdampak kepada masyarakat. Bagaimana Aji Dewa? Memang kalau kita lihat kesemarakan upacara-upacara di Bali itu luar biasa. Jadi kalau Pak Ketut Sumedana ini mengatakan bahwa berlebihan, ada benarnya. Tapi sebetulnya ada nilai lebih juga di sana yang kita nggak bisa hindari, yaitu terkait dengan wisata. Namun apa yang disampaikan oleh beliau ini sangat benar, bahwa pemerintah mungkin perlu mengambil alih dalam hal pembiayaan. Tetapi itu untuk upacara-upacara besar seperti di Besakih misalnya. Namun tetap menurut saya dibutuhkan partisipasi dari umat sendiri. Karena itu kan yang punya umat Hindu sebetulnya, bukan hanya pemerintah. Ya. Jadi dalam hal ini sebetulnya kalau kita lihat dari perjalanan sejarah kerajaan di Bali, semua upacara-upacara besar, ya di luar upacara pribadi loh ya, di luar upacara keluarga, itu memang ditangani oleh kerajaan, dan di dalam kerajaan ada dua pihak yang sebetulnya punya kewenangan. Yang pertama tentu raja sebagai penguasa, yang kedua adalah guru besar kerajaan, Purohitonya. Ya, dua ini mestinya yang menentukan dari dulu. Nah, sekarang pun saya paham betul bahwa Pak Gubernur sebagai katakanlah pemerintah juga punya penasehat spiritual. Dua inilah sebetulnya yang harus menentukan
seperti apa sebuah upacara yang besar-besar di Besakih misalnya harus dilaksanakan. Tapi tetap saja saya sarankan pembiayaan tidak semata-mata dari pemerintah. Harus ada partisipasi dari masyarakat Hindu sendiri. Karena nanti agak lucu, loh ini upacaranya upacara Hindu, tapi yang membiayai pemerintah. Jadi nanti akhirnya apa? Akan ada muncul persepsi bahwa ini upacara pemerintah. Walaupun memang kita berharap dari dampak upacara seperti ini tidak hanya untuk masyarakat Hindu, tapi untuk keseluruhan, untuk alam Bali atau bahkan alam sedunia. Memang ya. Tapi ya kita perlu juga berpikir seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ketut Sumedana ini bahwa berlebihan dalam hal akan berdampak negatif nantinya terhadap masyarakat Bali sendiri yang beragama Hindu. Nah ini harus dipertimbangkan. Jadi yang pertama saya mendengar atau menonton tayangan ini, saya sangat mengapresiasi. Memang benar, mungkin baru satu orang Kajati Bali Ketut Sumedana ini yang asalnya dari Buleleng lah yang berani berbicara seperti ini. Karena tentu pengalaman-pengalaman beliau di luar daerah Bali yang menyebabkan beliau berpikir bahwa Bali harus berani melakukan pembenahan. Katakanlah semacam reformasi. Ya, tentu dalam hal ini kita akan bertemu dengan kata penyederhanaan. Tapi ingat, upacara di Bali ada 9 pilihan, ada yang utama dan ada yang madya, ada yang kanista yang kita anggap paling sederhana. Ya, tetapi mungkin bukan itu saja. Harus ada pemaknaan. Ya, pemaknaan dari setiap upacara ini. Jadi setiap usai melaksanakan upacara sebesar apapun atau sekecil apapun harusnya ada semacam evaluasi. Sebab Hindu di Bali sendiri pada umumnya mengenal dua konsep skala dan niskala, konsep fisik dan metafisik. Jadi upacara yang kita lakukan, yang kita lihat pelaksanaannya secara fisik saja, dengan semaraknya sarana-sarana, juga harus dinilai secara metafisik, secara niskala, apa yang terjadi saat upacara itu dan apa dampak positifnya ke depan setelah dilaksanakan upacara. Jadi tidak hanya upacaranya semarak, besar, banyak yang hadir, setelah itu selesai. Apa? Hasilnya apa? Setiap upacara Hindu pasti berdampak kepada alam, kepada penghuninya. Nah ini yang harus dimaknai, dimaknai dan dimaknakan. Nah ini. Nah Jidewa, ini kan menarik terkait dengan Kajati ini membahas sebuah ritual, Jidewa. Iya. Nah, coba deh Jidewa kasih kita pemahaman bahwa ritual atau upacara kita tidak akan melihat dari sisi besar dan kecilnya, Ya. tetapi dari sisi makna. Ya. Bali bisa bertahan sampai saat ini, umat Hindunya yaitu terbesar di Bali, tidak terlepas dari upacara ritual. Apa dibalik dari besar kecilnya makna dari makna yang tersirat berkaitan dengan ritual atau banten dan lain sebagainya? Itu benar bahwa setiap upacara kecil ataupun besar yang dilaksanakan di Bali pasti pertama yang diharapkan dampak positifnya. Dan ternyata kalau tadi dikatakan bahwa Bali bisa bertahan sekian abad tidak lepas dari keberadaan upacara-upacara yang dilakukan oleh umat Hindu, baik yang bersifat pribadi, bersifat rumahan, maupun yang bersifat dalam kebersamaan. Ya, itu benar, benar. Tetapi ini juga harus dipertimbangkan bahwa kalau selamanya kita tidak berpikir tentang katakanlah efisiensi sebuah upacara, ya hanya berpikir kemanfaatannya, itu juga akan menjadi bumerang. Ya, misalnya sebuah upacara yang paling dan sangat mendasar yang kita kenal dengan upacara caru. Nah, caru ini kan memang sebetulnya untuk alam semesta dan untuk penghuninya. Ya, tentu untuk penghuninya dalam arti dampaknya yang positif. Tetapi pelaksanaan juga harus dipahami. Apa yang terjadi, bagaimana melaksanakannya supaya kita tidak terjebak ke dalam kondisi yang kemudian lupa diri, hanya melihat kesemarakannya saja, tanpa memahami apa tujuannya di balik semua upacara seperti itu. Ya, caru untuk alam semesta, untuk kebaikan alam, ya untuk keharmonisan alam.
harmonis dengan manusianya, harmonis dengan Sang Maha Pencipta dari sebuah upacara yang namanya caru. Nah, inilah harus dipahami dan dipahamkan kepada generasi muda bahwa caru itu bukanlah sesuatu yang sia-sia. Ini yang perlu lebih diperdalam sehingga umat kita tidak akan pernah ada yang mengeluh dalam sebuah upacara dan memahami bahwa sebuah upacara yang diperlukan efektifnya dan juga efisiensinya. Ini yang penting, ya. Ini yang sangat penting dalam sebuah pelaksanaan upacara itu. Nah, ini kan yang menarik dari pembahasan kita nih, Cik Dewa. Beliau berani berbicara, beliau pede bahwa artinya beliau menyampaikan apa ya? Yang saya tidak habis pikir adalah kok dapat panggung ya? Kok bisa berbicara? Itu juga kok bisa berbicara di depan? Kemudian ketika berbicara isinya tentang ritual dan niatnya. Nah, apakah beliau menyampaikan ini membawa pesan ketika beliau bertugas di daerah lain? Atau bagaimana kalau pandangan Haji Dewa? Karena kan beliau udah bilang dari awal, saya melihat dari luar, saya sering tugas di luar gitu. Ya, ini sangat menarik. Saya juga agak kaget ketika beliau mengatakan begitu banyak terkait dengan ritual, tentang yadnya, tentang Bali, tentang adat. Ini luar biasa, ya. Karena tidak semua orang bisa mendapatkan panggung seperti ini dan kesempatan seperti ini dan keberanian untuk menyampaikan ini. Tentu beliau sudah bertimbang. Kalau saya lihat beliau seorang intelektual yang sebetulnya mungkin bukan seorang ahli agama, tetapi sangat memahami hal-hal yang terkait dengan kegiatan keagamaan Hindu di Bali. Ini luar biasa, ya. Dan apa yang disampaikan itu semua masuk dalam akal saya dan beliau memiliki sesuatu yang mampu untuk menganalisa. Dua ini yang sebetulnya hebat. Mampu melogikakan dan menganalisa secara kritis apa yang terjadi terkait dengan kondisi Bali yang kita hubungkan dengan masalah kegiatan keagamaan Hindu yang selama ini jarang orang yang berani atau mendapat peluang untuk menyampaikan ini. Karena sebetulnya tadi saya sampaikan pada awal perbincangan kita bahwa dua kelompok, dua pihak yang sebetulnya berhak punya kewenangan untuk berbicara tentang hal ini, yaitu pemerintah sebagai guru sesa dan Purohito itu sebagai penasehat pemerintah. Yang tentu dalam hal ini Sulingih lah yang sebetulnya punya kewenangan dan diharapkan untuk menyampaikan hal-hal seperti yang disampaikan oleh Ketut Sumedana ini, Sang Kajati ini. Ini luar biasa, sangat amat luar biasa. Namun tentu nanti akan muncul yang namanya pro kontra. Itu kan biasa. Nanti kan masyarakat sendiri akan menilai apakah yang disampaikan oleh Pak Ketut Sumedana ini betul-betul akan dirasakan kebermanfaatannya. Benar Ji Dewa. Nah, namun pasti akan banyak sudut pandang, pemikiran-pemikiran yang apa yang beliau sudah sampaikan Ji Dewa. Ya. Kayak misalkan penyederhanaan ritual, sedangkan karena tadi disinggung para Sulinggih juga, para Sulinggih kita juga kan perlu sarana, perlu simbol untuk menghaturkan atau memuput. Nah, mungkin ini juga artinya benar kata Haji Dewa dari segi pemerintah dan juga dari Sulinggih ini bisa dibicarakan. Iyalah. Untuk supaya Bali tidak dipandang dalam ritual itu berlebihan seperti itu. Karena tiang yakin atau kami yakin bahwa umat Hindu yang ada di Bali maupun di luar Bali, mereka sudah terbiasa melakukan ritual-ritual atau membuat sesaji Banten. Jangan sampai pembahasan ini dianggapnya mewakili seluruh umat Hindu di seluruh Indonesia. Karena ada juga yang nyaman dengan ritual-ritual seperti itu. Nah, kemudian Ji Dewa berkaitan dengan ritual tentu tidak terlepas dengan ekonomi, dengan keuangan. Ternyata beliau juga menyinggung terkait dengan yadnya juga berdampak dengan ekonomi atau kemiskinan itu. Coba kita simak apa yang disampaikan oleh Kajati Bali. Ini videonya. Ada yang ngomong gini sama saya, Pak, nggak ada orang miskin beriatnya. Betul Pak, kalau cuma sekali. Tapi kalau berkali-kali kamu juga jadi miskin kan? Benar nggak? Betul Pak, gitu loh.
Ya ini dijaga gitu loh. Jangan sampai orang upacara upakara ini menjadi gengsi, Pak. Jangan, Pak. Karena lebihan gengsi raga ini, ketika orang lain mengambil alih lahan-lahan ekonomi, kita gigit jari, Pak. Dulu orang Bali nggak mau jadi Gojek, Pak. Nggak mau. Bener nggak? Ketika sekarang Gojeknya boncengan sama orang bule canda-canda, kepingin jadi orang Gojek dia. Sebenarnya bukan itu masalah ekonomi sebenarnya. Ya, kita ini terlalu gengsi, Pak. Sekarang orang maju karena dia mau mendirikan supermarket, menjual 24 jam, Bapak rame ribut. Kenapa ada Bapak juga seperti dia? Dan itu lingkungan Bapak gitu loh. Kenapa enggak gitu loh? Bersaing itu yang bersaing sehat lah. Gitu loh, ya. Nah, itulah pemirsa Indo Channel yang disampaikan oleh beliau. Bagaimana tanggapan Haji Dewo terkait dengan ya kalau beratnya berlebihan berkali-kali ya jadi miskin gitu. Iya. Yang pertama tadi ketika beliau mengatakan penyederhanaan. Tentu ini dikaitkan dengan ya memang tidak ada orang miskin karena beratnya. Iya kalau sekali kata beliau ya. Itu penyederhanaan itu terkait juga dikatakan tadi masalah ego, gengsi. Jadi sebetulnya penyederhanaan itu bisa dilakukan tetapi kaitannya dengan upacara-upacara besar di luar. Jadi kita akan memulai penyederhanaan di dalam keluarga sendiri, ya. Penyederhanaan seperti ini sebetulnya dimaksud ya secara dalam tanda kutip ya, penyederhanaan ego dan gengsi. Itu yang disederhanakan. Kalau sudah kita mampu menyederhanakan ego dan gengsi kita, maka sekecil apapun upacara yang kita lakukan, khususnya misalnya manusianya, itu nggak akan berdampak kepada perasaan kita merasa rendah. Enggak. Jadi yang pertama sebetulnya menurut saya, penyederhanaan ego dan gengsi dulu. Perihal nanti kita melaksanakan ianya dengan sangat sederhana, itu nggak ada masalah. Hasilnya atau nilai baktinya akan sama. Contoh, saya sudah melakukan dalam keluarga saya. Saya punya cucu 4 di sini, 3 di Bali. Ya, itu setiap otonan mereka, saya hanya menyediakan anggaran untuk Banten otonan Rp350.000. Kita lakukan itu. Jadi seluruh rangkaian manusianya dari cucu-cucu saya laksanakan. Tidak berpikir bahwa itu, wah sedikit sekali, kecil sekali biayanya, Bantennya tidak. Tapi efektivitasnya, efektivitas yang kita pentingkan. Nah ini mungkin akan banyak membantu. Artinya kalau kita mau berubah, ya berubah dalam arti penyederhanaan, sederhanakanlah dulu ego dan gengsi kita dulu. Lalu baru kita berpikir upacara. Jadi upacara penyederhanaannya kita mulai di rumah tangga dulu, tidak keluar. Kalau keluar kita bisa melibatkan pemerintah seperti misalnya Pejawali Purnama Kedasa di Besakih, libatkan pemerintah dan umat. Tapi kalau mau di dalam rumah tangga dulu, sederhanakan diri kita dulu. Nggak ada masalah, nilai bakti sama. Tidak ada kualifikasi misalnya harus begini, harus tidak. Kalau sekarang kan justru yang memberatkan kita, yang mungkin dianggap oleh Pak Ketut Sumedana ini memiskinkan, itu adalah upacara-upacara atau manusianya yang sifatnya sangat pribadi, kemudian itu dibesar-besarkan. Misalnya, upacara 3 bulanan bayi, ya. Lalu kita mengundang bupati, yang benar saja. Itu kan jadi besar. Yang besar itu bukan biaya ritualnya, tapi biaya lainnya. Nah ini yang tidak pas, tidak efektif, dan tidak efisien. Dan ini tentu kalau dibiarkan akan memang membuat kita menjadi miskin. Miskin dalam arti miskin rohani dan juga miskin jasmani. Ya kalau rohaninya tetap dikuasai oleh ego dan gengsi, itu udah miskin rohani. Dan nantinya akan berdampak kepada miskin jasmani. Karena kita kalau udah bikin upacara besar di rumah tangga, tidak mengundang orang-orang besar, lalu kita merasa rendah diri. Wah, bagaimana ini? Bikin malu. Nah ini, jadi kembali saya simpulkan apa yang disebut dengan penyederhanaan dalam ritual, ya, dan membuat orang jadi miskin, itu adalah penyederhanaan yang gagal terkait dengan ego dan gengsi. Gagal deh.
Menarik ini, memang Oke. menarik banget. Jadi ini diskusi yang tentu umat Hindu kita yang menyaksikan pada hari ini Aji Dewa akan mungkin merasa benar apa yang disampaikan Aji Dewa. Kemarin itu tiang itu ragu ketika ingin menghadap karena tiang punya dananya hanya sekian. Tetapi ketika tiang menghadap ke Pinandita atau ke Sulinggi, ternyata sudah ada nominal budgetnya sekian. Sehingga kami sebenarnya keluarga ketika melakukan upacara ya berusaha ada. Nah, itu. Tetapi karena berusaha adanya itu kayak gerusa-gerusu gitu, Mutang dulu ya. jadi gembrungsu apa ya bahasa ininya ya, jadi resah gemrungsung gitu, sendiri. gemrungsung sendiri. Iya. Nah akhirnya saya tetap ritual Ji Dewa gitu. Nah mungkin Jangan dari obrolan kita ini tentu Ampura niki Bapak Ibu atau Pinandita, kemudian para pemangku, para sulinggi ya silahkan untuk yang menyaksikan silahkan untuk komen atau bisa menghubungi Hindu Channel jika ada penyampaian kami yang mungkin terkesan seolah-olah ritualnya kok terlalu megah, terlalu besar gitu. Tapi ini adalah sebuah literasi yang memang kita benarkan apa yang disampaikan oleh Pak Ketut Sumedana supaya kita gengsinya itu berkurang, ego kita juga berkurang gitu Ji Dewa. Nah, gimana Ji Dewa jika ada generasi kita yang mungkin baru menikah ketika mau menghadap Pinandita dan para sulinggi? Iya. Pengantarnya tadi udah ada Ji. Sebenarnya begini ya. Yang penting pertama ada pemahaman tentang sarana dalam komposisinya atau strukturnya. Seperti apa sih struktur sarana inti atau bebantaran inti itu dulu, ya. Kalau sudah tahu bagaimana komposisinya dan tahu fungsi dari setiap sarana itu, semua akan gampang. Nggak ada lagi istilah gengsi itu, nggak ada istilah ego. Tahu kalau begitu bebantaran Bali itu hanya terdiri dari beberapa tahap, yaitu ada tahap penyucian, tahap persembahan, ada tahap harapan, ada sesaji saksi, selesai. Kalau sudah tahu itu tinggal memahami seperti apa sih bentuk penyucian itu, bentuk sesaji persembahan atau ayaban, bentuk sesaji harapan, bentuk sesaji saksi, selesai. Nanti sang Pinandita atau sang Sulinggi lah yang paham bagaimana membuat sesaji-saji atau banten-banten ini bekerja. Lalu figur-figur Istadewata yang terlibat, siapa beliau-beliau ini? Selesai. Pemahaman tentang itu akan menghilangkan yang namanya ego dan gengsi tadi. Paham, oh ini, gitu loh. Ini dia, generasi muda dengan mudah memahami itu. Dan tidak akan ada komplain dari mereka. Seperti itu. Tapi nggak ada yang komplain ke Aji Dewa kan? Banyak? Banyak. Silahkan komplain, ayo kita bersama-sama. Oke, terima kasih Aji Dewa sudah menyempatkan hadir membahas terkait dengan pernyataan dari Ketut Sumedana. Mungkin ada sedikit yang ingin disampaikan oleh Aji Dewa, harapan besar dengan pernyataan-pernyataan beliau, karena ini kan pertama kali yang menyampaikan adalah beliau. Seandainya kalau bukan beliau menyampaikan, apa enggak kita malu? Kan gitu. Ya, untungnya menyampaikan beliau sebagai katakanlah sebagai wakil pemerintah ya. Tapi sebetulnya yang punya kewenangan dan kewajiban, mohon maaf, ini adalah gubernur sendiri. Gubernur didampingi oleh penasehat spiritualnya gubernur harus berani menyampaikan ini. Dan tentu saya berharap ke depan akan ada lagi beliau-beliau seperti Pak Ketut Sumedana ini. Jangan hanya beliau saja, ya harus ada yang lain juga yang mendukung nanti sehingga betul-betul kebermanfaatannya terhadap Bali ke depan ini sangat dirasakan oleh para pewaris kita. Itu sebetulnya. Cek semua Aji Dewa. Sama-sama. Pewaris kita nih. Closing statementnya pewaris kita itu ya adik-adik kita, generasi anak cucu kita nantinya. Dan pemirsa Hindu Channel, terima kasih sudah menyaksikan Hindu Channel. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, share. Komen Bapak Ibu kami nantikan karena komentar Bapak Ibu bagian dari kesuksesan dari Hindu Channel
untuk mencari ide-ide baru seperti itu Ji Dewo. Oke, suksema kami tutup dengan Paramasanti bersama dengan Aji Dewo. Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Om. Suksema Ji.